3118. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 1D. Saya membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Algoritma Pemrograman. Materi yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah tentang prosedur. Secara sederhana, algoritma pemrograman merupakan sebuah cara berpikir secara logika dalam bentuk tahapan-tahapan sistematis untuk menyelesaikan masalah pada pemrograman komputer. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, algoritma ini bertujuan untuk membantu memecahkan masalah secara lebih sistematis dan terstruktur, sehingga solusi dapat ditemukan dengan mudah. Untuk fungsi utama dari algoritma sendiri adalah membantu para programmer dalam merancang maupun menulis kode secara efektif, efisien, dan bisa dipahami dengan mudah. Selain yang sudah disebut di atas, berikut adalah beberapa fungsi lain dari algoritma pemrograman yang wajib kita ketahui. Yang pertama, menyederhanakan program yang rumit dan besar menjadi lebih sederhana, sehingga penggunaannya bisa lebih efektif dan efisien, memudahkan untuk menemukan kesalahan dalam pemrograman saat terjadi error dan bisa segera diatasi karena alurnya yang jelas dan runtun. Yang ketiga, proses modifikasi menjadi lebih mudah karena tidak perlu merubah seluruh modul, namun cukup mengubah modul yang berkaitan saja. Keempat, membantu menyelesaikan permasalahan yang kompleks pada program serta meminimalisir kesalahan perhitungan matematis tingkat tinggi. Skrip yang telah dibuat secara urut dan sistematis membuat proses pengembangan menjadi lebih mudah. Bisa digunakan berulang kali dan tidak perlu repot menuliskan kembali program yang sama, sehingga lebih memudahkan dalam membuat program. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam algoritma pemrograman untuk memudahkan proses pembuatan program, yaitu top down dan divide and conquer. Cara kerja algoritma pemrograman terdapat tiga aspek utama di dalam pemrograman, yaitu ada input, proses, dan output. Saat pengguna memasukkan data, maka komputer akan melakukan analisa dan mengeksekusinya sesuai dengan algoritma agar output yang dihasilkan bisa sesuai dengan harapan. Konstruksi logaritma ini menjalankan keputusan dengan berdasarkan pada kondisi tertentu dengan dua ataupun lebih percabangan. Contohnya, jika nilai ujian mencapai lebih dari 75, maka hasilnya adalah lulus. Algoritma sekuensial. Konstruksi ini merupakan algoritma dengan prosedur yang berjalan pada satu proses menuju proses selanjutnya hingga mencapai hasil akhir. Misalnya, merebus ketan mentah hingga matang. Algoritma perulangan atau looping ini merupakan algoritma dengan menjalankan urutan perintah yang berulang-ulang sampai beberapa kali. Misalnya menampilkan bilangan kelipatan 5 mulai dari angka 0 hingga 100. Ada persamaan linear dan matriks. Dalam algoritma terdapat dua persamaan yang umum digunakan, yaitu yang pertama persamaan linear dan yang kedua ada persamaan matriks. Persamaan linear adalah salah satu metode yang paling banyak dijumpai di sejumlah disiplin ilmu. Sementara persamaan matriks adalah konsep matematika yang di dalamnya melibatkan matriks. Matriks sendiri merupakan susunan sejumlah elemen dalam baris atau kolom. Matriks juga bisa dioperasikan melalui penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Ada dua cara dalam menyusun algoritma pemrograman, yaitu dengan menggunakan flowchart dan pseudocode. Yang pertama ada flowchart. Flowchart sendiri merupakan diagram yang di dalamnya menampilkan proses dan langkah-langkah pengambilan keputusan di dalam sebuah program. Tujuannya adalah menyederhanakan rangkaian dari prosedur sehingga bisa mengurangi resiko kesalahan tafsir. Pemrograman yang membuat yaitu menjadi modul lebih rapi, lebih efisien, lebih mudah digunakan,
kedua ada pseudocode. Pseudocode merupakan cara penulisan program informasi sesuai kaidah sendiri ketimbang menggunakan aturan dari bahasa pemrograman yang sudah ditetapkan. Tujuannya adalah agar alur logika yang sudah ditulis bisa dipahami dengan mudah oleh manusia. Sesuai dengan namanya, pseudocode berarti palsu atau bukan yang sebenarnya, sehingga pseudocode berarti hanya berisi hasil fundamental dari sebuah kode. Kegunaannya biasanya untuk menulis representasi algoritma secara cepat. Contoh dari algoritma itu dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menghidupkan handphone. Ada input handphone, prosesnya. Yang pertama tekan tombol power, kedua tahan selama 2-3 detik, yang ketiga tunggu logo hingga muncul, keempat tunggu proses booting selesai. Ada lagi contohnya tuh ada algoritma pergi ke sekolah. Yang pertama tuh inputnya itu ada jam berangkat, terus seragam, tas, sama kendaraan. Prosesnya adalah dari bangun tidur, yang kedua mandi dan berpakaian, yang ketiga itu sarapan, yang keempat memasukkan buku ke dalam tas, yang kelima mengecek jadwal pelajaran, dan yang keenam berangkat menggunakan motor atau angkutan umum. Outputnya itu tiba di sekolah tepat waktu. Contohnya lagi ada memesan makanan lewat aplikasi. Inputnya ada HP, aplikasi, pulsa atau kuota. Prosesnya sendiri ada buka aplikasi, terserah sih mau bukanya. Ada yang pakai Grab, ada yang pakai GoFood, ada yang pakai Shopee Food. Yang kedua cari restoran, yang ketiga pilih menu, lalu klik pesan. Terakhir yang kelima pilih metode pembayaran, lalu tunggu driver mengambil pesanan, dan outputnya adalah makanan sampai ke rumah. Yang kedua ada function. Function atau fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tulis terangkum dan dapat dipanggil berkali-kali dalam program. Function memungkinkan program membagi kode menjadi segmen-segmen kecil yang lebih terkelola. Masing-masing melakukan bagian tertentu dari tugas yang lebih besar. Tidak hanya membantu dalam mengorganisasi kode secara lebih efisien, hal ini juga memudahkan pemeliharaan dalam pengujian kode. Setiap function biasanya memiliki nama unik yang bisa menerima input dalam bentuk parameter, sehingga dapat bekerja dengan data yang berbeda-beda setiap kali dipanggil. Function juga bisa mengembalikan nilai sebagai output, memungkinkan hasil dari operasinya dipanggil di tempat lain dalam program. Struktur ini membantu mengurangi redundansi kode karena function yang sama bisa dipakai kembali di berbagai bagian program tanpa perlu ditulis ulang. Dalam berbagai bahasa pemrograman, function memungkinkan memiliki nama berbeda seperti metode, subroutine, atau prosedur, tetapi konsep dasarnya tetap sama. Function biasanya memiliki tipe pengembalian, menentukan jenis data yang dikembalikan oleh fungsi tersebut. Kegunaan function sendiri adalah penggunaan ulang kode. Function bisa menggunakan kembali blok kode yang sama tanpa harus menulis ulang. Hal ini berguna dalam kasus di mana ada tugas sama yang perlu dilakukan berkali-kali dalam program. Yang kedua, menyederhanakan instruksi. Dengan function, instruksi yang kompleks dapat disederhanakan menjadi panggilan function tunggal. Proses ini membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Mengurangi bug. Function membantu mengurangi bug karena memudahkan testing kode. Jika ada kesalahan dalam function, pemrograman hanya perlu memperbaiki di satu tempat dan perbaikan tersebut akan berlaku di mana function itu dipanggil. Terus selanjutnya ada menyembunyikan kompleksitas. Materi yang ketiga adalah rekursif. Rekursif adalah sebuah teknik di pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri.
mirip dengan loop, yaitu pengulangan. Yang kedua, tujuannya memanggil aksi yang sama berkali-kali. Namun, rekursif sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks yang tidak bisa Siapa lagi pakai baju putih sebelah sana? atau Toxic disesuaikan dengan pempek, loop pempek. biasa atau kode diimplementasikan akan sangat sulit dibaca jika menggunakan loop atau iterasi. Algoritma rekursif dapat digunakan dalam berbagai jenis masalah seperti pengurutan, pencarian, pemecahan masalah, kombinatorial, dan banyak lagi. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa penggunaan rekursif harus hati-hati dan memperhatikan efisiensi dan penggunaan memori. Jika tidak dikendalikan dengan baik, rekursif dapat menyebabkan masalah memori atau stack overflow dan kinerja yang buruk. Tujuan algoritma rekursif itu memiliki beberapa tujuan. Dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks menjadi sub masalah yang lebih sederhana. Algoritma ini sering digunakan dalam implementasi struktur data seperti pohon, graf, atau daftar terhubung, serta dapat digunakan untuk melakukan pengulangan secara efisien. Ada beberapa jenis algoritma rekursif. Yang pertama ada faktorial. Algoritma faktorial digunakan untuk menghitung faktorial dari suatu bilangan. Faktorial dari suatu bilangan n ditulis n faktorial atau ini tanda seru adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga n. Ada Tower of Hanoi. Algoritma Tower of Hanoi digunakan untuk memindahkan tumpukan cakram atau ring dari satu tiang ke tiang lainnya dengan aturan bahwa hanya satu ring yang dapat dipindahkan pada satu waktu dan ring yang lebih besar tidak boleh ditempatkan di atas yang lebih kecil. Jadi ring yang kecil itu harus di atas, tidak boleh di bawah ring yang lebih besar. Ada DFS of graph. Algoritma deep first search digunakan untuk melakukan pencarian pada struktur data graph secara rekursif. Algoritma ini mengunjungi semua simpul dalam graph dengan mengikuti jalur cara mendalam sebelum kembali. Dan ada juga eksponensial. Algoritma eksponensial digunakan untuk menghitung hasil dari suatu operasi eksponensial dengan memanggil dirinya sendiri. Materi yang keempat ada sequential search atau pencarian berurutan. Sequential search adalah teknik pencarian data yang dilakukan dengan cara membandingkan setiap elemen data satu persatu, mulai dari elemen pertama hingga elemen yang dicari ditemukan. Proses ini terus berlanjut hingga data ditemukan atau seluruh elemen telah diperiksa. Algoritma ini termasuk salah satu algoritma pencarian yang paling sederhana dan sering digunakan dalam situasi di mana data tidak memiliki struktur tertentu. Fungsinya digunakan untuk mencari data dengan melakukan proses membandingkan setiap elemen lari secara berurutan atau beruntun satu persatu, mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh elemen sudah diperiksa. Dapat digunakan untuk pengelolaan data seperti fungsi pencarian data barang pada master data barang. Dalam konteks pengujian kecepatan, pencarian algoritma sequential search dapat digunakan dalam fungsi micro time untuk melakukan memulai kecepatan pencarian data. Cara kerjanya, algoritma sequential search bekerja dengan melakukan perhitungan satu persatu secara beruntun dalam kumpulan data dengan data yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Proses ini hanya melakukan pencampuran data dari 1 sampai dengan jumlah data atau n. Setiap putaran dilakukan perbandingan data ke i dengan data yang sedang dicari. Jika data sama dengan yang dicari, berarti data telah berhasil ditemukan. Sebaliknya, jika data akhir penggabungan tidak ada data yang sama dengan yang dicari, berarti data tidak ditemukan.
ada kelebihannya. Kelebihannya yaitu proses pencarian menggunakan sequential search cenderung lebih cepat dan efisien untuk jumlah data yang terbatas atau tidak terlalu banyak. Algoritma yang digunakan juga lebih sederhana atau tidak terlalu rumit. Untuk data yang jumlahnya terbatas, pencarian relatif lebih cepat. Jika data yang dicari berada di awal atau dekat awal, proses pencarian dapat lebih efisien. Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya kan. Nah, kekurangannya itu sendiri dia lebih kurang efisien dan kurang cepat untuk mencari suatu data dalam jumlah yang besar. Algoritma sequential search sendiri itu kurang efisien jika data yang dicari berada di posisi akhir. Tidak baik untuk mencari data dalam jumlah yang besar karena algoritma pemrogramannya itu lebih rumit dibandingkan dengan binary search. Jika data yang dicari berada di posisi akhir, pencarian secara sequential dari awal sampai akhir akan menjadi kelemahan. Materi yang kelima adalah binary search. Binary search adalah algoritma pencarian yang bekerja pada data yang telah terurut. Algoritma ini menggunakan prinsip divide on conquer, yaitu membagi masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil hingga ditemukan solusi. Saat melakukan pencarian, algoritma ini memeriksa elemen tengah dari daftar, lalu menentukan apakah target lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan elemen tersebut. Keuntungan utama adalah kecepatan dan efisiensi dibandingkan pencarian linier yang memeriksa elemen satu persatu. Algoritma ini mampu mempersempit ruang pencarian secara eksponensial. Namun, agar binary search bekerja, data yang dicari harus dalam keadaan terurut. Fungsi dari algoritma binary search sendiri yaitu mempercepat pencarian data dalam daftar besar. Binary search membantu mempercepat proses pencarian dibandingkan algoritma lain. Terus ada menghemat waktu dan sumber daya. Efisien binary search membuatnya sangat cocok untuk sistem dengan data besar seperti server database atau aplikasi e-commerce. Banyak algoritma kompleks lainnya yang menggunakan ini sebagai fondasi, seperti algoritma grafis atau pemrograman dinamis. Cara kerja algoritma binary search sendiri ada langkah-langkah. Caranya itu pada urutan data. Itu harus pastiin dulu datanya udah urut naik atau turun. Binary search hanya bisa bekerja jika datanya urut. Yang kedua, tentukan elemen tengah. Cari elemen tengah dari daftar dengan formula tengah, terus indeks awal plus indeks akhir. Bandingkan elemen tengah dengan target. Jika elemen tengah sama dengan target, berarti pencarian selesai. Jika target lebih kecil, periksa bagian kiri daftar. Sebaliknya, jika lebih besar, periksa bagian kanan daftar. Ulangi proses ini hingga elemen target ditemukan atau daftar kosong. Kenapa sih kita penting mempelajari binary search? Algoritma binary search bukan hanya sekedar teori. Algoritma ini digunakan di berbagai bidang seperti aplikasi pencarian online, seperti mesin pencari atau fitur pencari cepat di situs e-commerce, database, dan big data. Untuk mempercepat pemrosesan query, pemrograman kompetitif sebagai alat penyelesaian masalah berbasis algoritma. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.